Amir Fattah Wijayakusuma yang lahir dengan nama Suharyo sekitar tahun 1923 di Kroya, Cilacap, Jawa Tengah, adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah konflik bersenjata pasca kemerdekaan Indonesia. Perjalanannya mencerminkan kompleksitas masa transisi Indonesia dari perjuangan kemerdekaan menuju negara yang stabil dan berdaulat. Amir Fattah menempuh pendidikan di 4 pesantren ternama, Tebuireng, Tremas, Benda, dan Jampes. Sejak muda, ia aktif dalam organisasi Islam seperti Jong Islamiyeten Bond dan Gerakan Pemuda Ansor. Saat Jepang menduduki Indonesia, ia bergabung dengan Gerakan Perlawanan Bawah Tanah di Jakarta, menandai keterlibatannya dalam perjuangan kemerdekaan. Pada masa revolusi kemerdekaan, Amir Fattah memimpin Laskar Hizbullah Fisabilillah di Besuki, Jawa Timur. Namun dinamika politik yang muncul akibat perjanjian Renville tahun 1948 mengubah haluan hidupnya secara drastis. Perjanjian Renville yang disepakati pada 17 Januari 1948 di atas kapal USS Renville sangat merugikan pihak Indonesia. Garis demarkasi yang ditetapkan, dikenal sebagai Garis Van Mook, menyebabkan banyak wilayah strategis jatuh ke tangan Belanda. Pasukan TNI ditarik mundur ke Yogyakarta, menciptakan kekosongan kekuasaan di sejumlah daerah seperti Tegal, Brebes, dan Pekalongan. Amir Fattah bersama pasukan Hizbullahnya menolak perintah untuk mundur. Ia memilih tetap bertahan di wilayah tersebut dan mengambil alih kekuasaan yang ditinggalkan. Dalam situasi genting ini, ia sempat bekerja sama kembali dengan TNI untuk menghadapi agresi militer Belanda kedua, bahkan ditunjuk sebagai koordinator operasi militer di Tegal dan Brebes. Namun, usai agresi militer, arah perjuangan Amir Fattah berubah. Ia memutuskan bergabung dengan Kartosoewiryo dan mendukung pendirian Negara Islam Indonesia, NII. Atas loyalitasnya, ia diangkat sebagai Komandan Pertempuran Jawa Tengah dengan pangkat Jenderal Mayor Tentara Islam Indonesia. Pada tahun 1950, Amir Fattah memproklamirkan wilayah kekuasaannya di Jawa Tengah, khususnya di Kecamatan Salem, Brebes, sebagai bagian dari NII. Wilayah ini dipilih karena kondisi geografisnya yang berupa pegunungan, cocok untuk taktik gerilya, dan memudahkan komunikasi dengan Kartosoewiryo di Jawa Barat. Untuk menumpas pemberontakan tersebut, TNI membentuk Operasi Gerakan Banteng Negara. Operasi ini dipimpin oleh Letnan Kolonel Sarbini, M. Bahrum, dan Ahmad Yani. Strateginya adalah memutus jalur komunikasi antara Amir Fattah dan Kartosoewiryo sebelum menghancurkan kekuatan militer Negara Islam Indonesia di Jawa Tengah. Meski sempat dikepung, Amir Fattah berhasil melarikan diri ke pedalaman Brebes, bagian Tenggara. Komando Daerah Militer 4 kemudian membentuk satuan elit bernama Banteng Raiders yang bertugas khusus mengejar dan menumpas pasukannya. Ketika kondisi semakin terjepit, pemerintah Indonesia melalui Perdana Menteri Muhammad Natsir menawarkan amnesti bagi para pemberontak yang bersedia kembali ke pangkuan Republik. Seorang ulama terkemuka, Kiai Muslik, dikirim untuk menyampaikan tawaran tersebut kepada Amir Fattah. Namun saat pesan amnesti sampai, Amir Fattah dan pasukannya telah meninggalkan basisnya dan berusaha menyeberang ke Jawa Barat untuk bergabung langsung dengan Kartosoewiryo. Di tengah perjalanan, mereka dikejar pasukan TNI. Kekuatannya yang semakin melemah dan minimnya dukungan rakyat membuat perlawanan mereka tidak bertahan lama. Pada bulan Desember 1951, Amir Fattah akhirnya menyerah di perbatasan antara Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Pekalongan. Penyerahannya menandai berakhirnya salah satu babak penting dalam pemberontakan DITII di Jawa Tengah. Saudara, apa sebenarnya yang melatar belakangi Amir Fattah sehingga melakukan perlawanan terhadap pemerintah Indonesia? Berikut penjelasan selengkapnya. Latar belakang munculnya gerakan ini tidak terlepas dari kebijakan reorganisasi dan rasionalisasi yang diterapkan pemerintah terhadap tubuh TNI pasca agresi militer Belanda. Reorganisasi dan rasionalisasi ini bertujuan membangun TNI sebagai organisasi militer yang profesional dan efisien dengan mempertahankan hanya prajurit yang memiliki kompetensi militer, kesehatan fisik dan mental, serta kemampuan taktis. Namun,
kebijakan ini memicu ketidakpuasan di kalangan laskar-laskar Islam seperti Hizbullah. Banyak dari mereka, termasuk pasukan Majelis Islam yang dipimpin oleh Abbas Abdullah, merasa perjuangan mereka dalam kemerdekaan tidak dihargai. Akibat kekecewaan tersebut, sebagian pasukan memilih kembali ke daerah asal dan mengangkat senjata melawan pemerintah. Situasi ini diperparah dengan kedatangan Amir Fattah, utusan Dewan Pembelaan Masyumi, yang semula bertugas menjaga daerah Tegal Brebes dari serangan Belanda, namun kemudian membelot dan bergabung dengan Majelis Islam. Bersama Abbas Abdullah, ia mendirikan gerakan DITI di Kabupaten Tegal. Salah satu faktor yang mendorong kemunculan DITI adalah konsekuensi dari Perjanjian Renville 1948 yang mengharuskan TNI hijrah dari Jawa Barat ke Jawa Tengah dan Yogyakarta. Sekitar 35.000 prajurit dipindahkan, menambah beban logistik negara yang sedang mengalami defisit APBN. Untuk mengatasi hal ini, reorganisasi besar-besaran dilakukan. Namun banyak prajurit yang diberhentikan, khususnya dari Laskar Hizbullah, merasa tidak mendapatkan tempat yang layak di dalam struktur militer resmi, dan ini menciptakan potensi perlawanan baru terhadap pemerintah. Pada awalnya Amir Fattah setia terhadap Republik. Ia bahkan diberi jabatan sebagai koordinator SWKS 3 untuk wilayah Tegal dan Brebes, bekerja di bawah Mayor Wongsotmojo. Namun situasi berubah pasca Februari 1949, ketika posisi Amir Fattah sebagai Kepala Keamanan Karesidenan Pekalongan digantikan oleh Mayor Wongsotmojo. Amir Fattah merasa tersingkir dan memutuskan untuk mendirikan gerakan sendiri. Ia bergabung sepenuhnya dengan Majelis Islam yang kemudian bertransformasi menjadi bagian dari jaringan DITI. Amir Fattah mendirikan basis pertahanan di Desa Pengarasan dan mendapat dukungan dari Kamran Cakrabuana, Panglima Divisi DITI Jawa Barat, yang mengangkatnya sebagai Komandan Pertempuran Jawa Tengah. Bersama sisa pasukan Hizbullah dan simpatisan dari masyarakat, Amir Fattah menyusun kekuatan baru. Masyarakat Kabupaten Tegal yang umumnya religius dengan tingkat pendidikan rendah menjadi target utama penyebaran ideologi negara Islam. Konflik terbuka antara DITI dan TNI dimulai pada Maret 1949 ketika pasukan Dimyati, bagian dari DITI, melakukan penindasan terhadap warga di Pagerbarang. 5 warga disiksa dan 1 orang tewas karena menolak memberikan logistik. TNI merespons laporan ini dengan melakukan penyelidikan dan penangkapan, namun tindakan ini dibalas oleh pihak DITI dengan ancaman balasan berupa surat tuntutan darah serta serangan terhadap patroli Kompi Hadi Sutrisno di Desa Selarang. Serangan itu menandai eskalasi konflik militer yang lebih luas. Puncak dari konflik terjadi saat Amir Fattah mendeklarasikan berdirinya Negara Islam Indonesia di Desa Pengarasan. DITI kemudian melakukan berbagai aksi militer seperti penyerangan pos komando Subwerkreis di Bentarsari, menyerbu satuan Brimob, dan menculik serta mengeksekusi RM Bambang Suprapto dan Abdul Jalil. Serangan yang terus-menerus memaksa pasukan TNI mundur sementara ke daerah Majenang. Untuk menghadapi ancaman tersebut, pemerintah membentuk operasi penumpasan bernama Gerakan Banteng Negara, GBN. Operasi ini terdiri atas pasukan Brigade Infanteri Divisi 3 Gajah Merah 3, Divisi 4, Batalion Administrasi, dan Batalion Satuan Tempur. Tujuannya adalah menghentikan gerakan DITI serta mencegah penyebarannya ke daerah lain. Gerombolan Amir Fattah semakin masif melakukan aksi teror dan pengacauan keamanan di wilayah Brebes, Tegal, Slawi, dan sekitarnya. Pemerintah Indonesia mulai mengerahkan kekuatan militer untuk menumpas pemberontakan ini. Beberapa operasi militer dilancarkan oleh TNI dan polisi militer, namun gerilyawan DITI pimpinan Amir Fattah memanfaatkan medan pegunungan dan pedesaan untuk bertahan. Selain jalur militer, pemerintah juga mencoba pendekatan damai sebagai alternatif penyelesaian konflik. Pada tahun 1950, disebarkan selebaran kepada masyarakat dan anggota DITI yang berisi ajakan menyerahkan diri dengan imbalan tertentu, termasuk jaminan keselamatan dan reintegrasi.
TNI melancarkan berbagai taktik militer untuk menumpas DITII, antara lain taktik gerilya, taktik ayam alas, dan taktik nyundung. Dalam taktik gerilya, TNI membentuk pos di setiap desa yang dijaga oleh satu kompi infanteri dengan patroli rutin pagi dan malam. Taktik nyundung sendiri melibatkan pengintaian lokasi-lokasi persembunyian atau konsolidasi DITI, diikuti penyamaran dan penyergapan secara tiba-tiba berdasarkan komando. Banyak tokoh dan komandan pasukan Amir Fattah mulai menyerahkan diri kepada TNI. Bantuan logistik mereka juga semakin berkurang dan basis mereka satu persatu dihancurkan. Amir Fattah semakin terdesak dan kehilangan dukungan masyarakat. Ketika kondisi semakin terjepit, pemerintah Indonesia melalui Perdana Menteri Muhammad Natsir menawarkan amnesti bagi para pemberontak yang bersedia kembali ke pangkuan Republik. Seorang ulama terkemuka, Kiai Muslih, dikirim untuk menyampaikan tawaran tersebut kepada Amir Fattah. Namun saat pesan amnesti sampai, Amir Fattah dan pasukannya telah meninggalkan basisnya dan berusaha menyeberang ke Jawa Barat untuk bergabung langsung dengan Kartosoewirjo. Di tengah perjalanan mereka dikejar pasukan TNI. Kekuatannya yang semakin melemah dan minimnya dukungan rakyat membuat perlawanan mereka tidak bertahan lama. Pada bulan Desember 1951, Amir Fattah akhirnya menyerah di perbatasan antara Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Pekalongan. Melalui gabungan operasi militer dan pendekatan damai yang berkelanjutan, kekuatan DITII di Kabupaten Tegal secara perlahan berhasil dipukul mundur. Walau sempat memberikan tekanan berat terhadap TNI dan menciptakan ketidakstabilan keamanan di wilayah Tegal dan Brebes, gerakan ini akhirnya berhasil diredam secara sistematis hingga tahun 1962. Dengan demikian, gerakan DITII di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah menunjukkan bagaimana konflik ideologi dan kekecewaan terhadap kebijakan negara dapat memicu perlawanan bersenjata. Penumpasan gerakan ini oleh TNI bukan hanya hasil kekuatan militer, tetapi juga karena pendekatan psikologis dan diplomasi lokal. Studi ini menekankan pentingnya integrasi sosial dan keadilan dalam kebijakan militer dan rekonsiliasi nasional. Sebuah narasi akhir perlawanan Amir Fattah, Panglima DITI Jawa Tengah. Angin kering berhembus di kaki pegunungan Serayu, membawa debu dan jejak-jejak perang yang mulai memudar. Di desa-desa terpencil Brebes dan Tegal, nama Amir Fattah pernah bergema sebagai pemimpin yang berani menantang negara. Ia bukan sekadar pemberontak. Bagi pengikutnya, ia adalah Panglima Negara Islam Indonesia, NII, di tanah Jawa Tengah. Pada awal 1950-an, ketika Republik masih rapuh dan luka-luka perang kemerdekaan belum sembuh, Amir Fattah memproklamirkan wilayah Brebes dan sekitarnya sebagai bagian dari NII pimpinan Kartosoewirjo. Dengan semangat yang menyala, ia membangun barisan bersenjata. Aksi-aksi pengacauan mulai meluas, penjarahan, sabotase, dan penyerangan terhadap pos TNI dan kantor pemerintahan. Malam-malam di desa berubah mencekam. Pemerintah pun menganggapnya ancaman serius. Tahun demi tahun berlalu, operasi demi operasi digelar. Medan yang sulit dan dukungan lokal membuat pasukan Amir Fattah sukar disentuh. Tapi perlahan, cengkeramannya melemah. Rakyat mulai jemu, dukungan menipis, pasukannya banyak yang menyerah. Kawan menjadi lawan, para informan mulai bicara. Hingga tibalah hari itu, sebuah operasi senyap digelar. Tak ada tembakan, tak ada letupan granat, hanya langkah-langkah tenang para intelijen dan satu regu TNI yang telah mengikuti jejaknya selama berbulan-bulan. Amir Fattah ditangkap di sebuah tempat persembunyian di sekitar Purwokerto. Ada pula yang menyebut daerah Gombong sebagai lokasi terakhirnya. Ia sedang dalam pelarian, kelelahan, dan sendirian. Penyerahan diri itu mengejutkan. Tidak ada perlawanan. Sang panglima yang dulu gagah, kini pasrah. Tangan yang dulu mengangkat senjata, kini diborgol. Langit sore saat itu tampak tenang, seakan menutup satu bab dari kisah berdarah yang telah berlangsung selama lebih dari 4 tahun. Amir Fattah kemudian dibawa ke markas militer. Interogasi dimulai. Bagi pemerintah, ini adalah kemenangan besar. Bagi sisa pengikutnya,
ini adalah akhir dari sebuah cita-cita yang karam. Setelah penangkapannya, perlawanan DITII di Jawa Tengah pun runtuh, meninggalkan hanya serpihan kenangan, kisah dan luka yang masih dikenang hingga hari ini.